Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Stephen NIM H101111191003, Nyemas Yupikasari NIM H1011111011, Uray Fikri Fahtur Rahman NIM H1011191026, Yuda Praja NIM H1011191030, dan Rina Robiah Adawiyah NIM H1011191038. Kami mahasiswa program studi matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tanjung Pura. Di sini kami akan membahas terkait mata kuliah pemrograman linier tentang analisis sensitivitas metode simplex, khususnya perubahan koefisien fungsi tujuan variabel non-basis. Pengertian analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas merupakan analisa yang berkaitan dengan perubahan parameter untuk melihat berapa besar perubahan dapat ditolerir sebelum solusi optimal mulai kehilangan optimalitasnya. Jika suatu perubahan kecil dalam parameter menyebabkan perubahan drastis dalam solusi, maka dikatakan bahwa solusi adalah sensitif terhadap nilai parameter itu. Sebaliknya, jika perubahan parameter tidak mempunyai pengaruh besar terhadap solusi, maka dapat dikatakan solusi relatif intensif terhadap nilai parameter tersebut. Melalui analisis sensitivitas dapat dievaluasi pengaruh perubahan-perubahan parameter dengan sedikit tambahan perhitungan berdasarkan tabel simplex optimum. Dalam analisis sensitivitas, perubahan-perubahan parameter dikelompokkan menjadi yang pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis, yang kedua yaitu perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis, yang ketiga perubahan pada ruas kanan suatu pembatas, yang keempat perubahan kolom untuk suatu variabel non-basis, yang kelima penambahan suatu variabel atau aktivitas baru, dan yang keenam yaitu penambahan suatu pembatas baru. Di sini kami akan menjelaskan poin pertama yaitu analisis sensitivitas perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis. Analisis sensitivitas diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh perubahan pada dua parameter input dalam program linier, yaitu nilai fungsi tujuan atau keuntungan maksimum dan ketersediaan sumber daya. Perubahan nilai koefisien fungsi tujuan jika masih dalam batas perubahan akan menjadi tidak adanya perubahan pada solusi optimal. Dengan kata lain, tingkat produksi untuk X1, X2, sampai Xn tetap sama, namun keuntungan maksimumnya yang berubah. Kemudian perubahan nilai ketersediaan sumber daya dalam batas perubahan akan menjamin tidak adanya perubahan pada nilai dual price dari kendala, namun nilai tingkat produksi dan keuntungan dapat berubah. Analisis sensitivitas merupakan analisis untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter linear programming terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Selanjutnya yaitu rumus untuk pengerjaan analisis sensitivitas sebagai berikut. Sebelum masuk ke rumus, alangkah baiknya kita mengubah linear programmingnya tersebut ke dalam persamaan kanonik atau ke dalam bentuk baku, dan dilanjutkan ke rumus pada tabel di bawah ini. Baik, selanjutnya ialah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini kami mempunyai suatu kasus dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan linear programming. Tokoh Kueneng Rina mempunyai 48 kg terigu, 20 kg telur, dan 8 kg gula. Ia akan membuat 3 macam kue isi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kue isi nanas memerlukan 8 kg terigu, 4 kg telur, dan 2 kg gula. Yang kedua, kue isi keju memerlukan 6 kg terigu, 2 kg telur, dan 1,5 kg gula. Dan yang ketiga, kue isi coklat memerlukan 1 kg terigu, 1,5 kg telur, dan 0,5 kg gula. Pendapatan dari ketiga macam kue isi tersebut adalah Rp60.000, Rp30.000, dan Rp20.000. Pertanyaannya, yang pertama,
berapa jumlah kue masing-masing yang harus diproduksi agar pendapatan dapat maksimal. Yang kedua, perubahan koefisien pada fungsi tujuan non-basis agar solusi yang didapat tidak merubah tabel optimalnya. Pembahasan, jadi untuk menyelesaikan kasus linear programming tersebut, kita harus memformulasikan model pemrograman linearnya terlebih dahulu. Yang pertama ialah variabel keputusan. Dalam variabel keputusan, kita menggunakan variabel X1, X2, dan X3. Dengan X1-nya yaitu banyaknya produksi kue isi nanas, X2-nya ialah banyaknya produksi kue isi keju, dan X3 ialah banyaknya produksi kue isi coklat. Yang kedua, kita menentukan fungsi tujuannya. Di sini, fungsi tujuannya ialah memaksimumkan pendapatan. Dengan Z sama dengan 60X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3 dalam ribuan. Yang ketiga adalah kita menentukan fungsi kendalanya. Di fungsi kendala yang pertama yaitu 8X1 ditambah 6X2 ditambah X3 kurang dari sama dengan 48. Di kendala yang kedua kita mendapatkan 4X1 plus 2X2 tambah 1,5X3 kurang dari sama dengan 20. Di kendala yang ketiga yaitu 2X1 ditambah 1,5X2 ditambah 0,5X3 kurang dari sama dengan 8. Dengan X1, X2, X3-nya lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya ialah mengubah suatu linear programming ke dalam bentuk baku sehingga didapat max Z sama dengan 60X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3 dengan kendala itu kendala pertamanya ialah 8X1 plus 6X2 plus X3 ditambah S1 sama dengan 48. S1-nya ialah merupakan variabel slack dan lambang pertidaksamaannya yang awalnya tadi kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Untuk kendala yang kedua, 4X1 ditambah 2X2 ditambah 1,5X3 ditambah S2 sama dengan 20. Yang dimana variabel slack di kendala yang kedua ialah S2. Sedangkan untuk lambang pertidaksamaannya tadi yang di awal ialah kurang dari sama dengan menjadi sama dengan. Untuk di kendala yang ketiga, yaitu 2X1 ditambah 1,5X2 ditambah 0,5X3 ditambah S3 sama dengan 8. Yang dimana variabel slack dari kendala yang ketiga ialah S3. Dengan lambang pertidaksamaannya kan kurang dari sama dengan, itu menjadi lambang sama dengan. Dengan X1, X2, X3, S1, S2, S3-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi di sini kami menentukan variabel basisnya atau XBV-nya itu sama dengan S1, X3, X1. Dan di sini juga kami menentukan variabel non-basisnya atau XNBV, yaitu X2, S2, dan S3. Catatan. Biasanya, untuk variabel basis dan variabel non-basis telah ditentukan dari soal. Jadi, jika ingin membuat soal sendiri, pastikan urutannya konsisten dari awal hingga akhir pengerjaan. Jadi di sini ada maksimum Z-nya yaitu 60X1 ditambah 30X2 ditambah 20X3. Yaitu dengan kendala pertamanya yaitu 8X1 tambah 6X2 tambah X3 tambah S1 sama dengan 48. Untuk kendala keduanya yaitu 4X1 ditambah 2X2 ditambah 1,5X3 ditambah S2 sama dengan 20. Untuk kendala ketiganya yaitu 2X1 ditambah 1,5X2 ditambah 0,5X3 ditambah S3 sama dengan 8. Dimana untuk X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Diketahui vektor variabel basisnya yaitu S1, X3, X1. Dan untuk vektor non-basisnya yaitu X2, S2, dan S3.
Di sini ada koefisien variabel basis yang ada di fungsi tujuannya, di mana koefisien S1-nya yaitu 0, koefisien X3-nya yaitu 20, koefisien X1-nya yaitu 60. Dan untuk koefisien variabel non-basis pada fungsi tujuannya yaitu untuk X2 koefisiennya 30, untuk S2 dan S3 koefisiennya 0. Selanjutnya akan dicari vektor AJ, di mana vektor A yaitu koefisien dari setiap variabel di fungsi kendalanya. Untuk A1, koefisien A1 atau bisa juga kita bilang koefisien dari X1 yaitu 8, 4, 2. Dan untuk A2-nya yaitu 6, 2, 1,5. A3-nya 1, 1,5, 0,5. Untuk koefisien S1-nya yaitu 1, 0, 0. Koefisien AS2-nya yaitu 0, 1, 0. Koefisien untuk AS3 0, 0, 1. Lalu untuk matriks B yaitu matriks variabel basisnya yaitu 1, 0, 0, 1, 1,5, 0,5, 8, 4, 2. Matriks ini didapat dari fungsi kendalanya untuk variabel basis, di mana variabel basisnya itu untuk S1, X3, dan X1. Selanjutnya untuk matriks N yaitu matriks variabel non-basisnya yaitu 6, 2, 1,5 yaitu punya X2, 0, 1, 0 punya S2, dan 0, 0, 1 punya S3. Lalu diketahui matriks ruas sisi kanan yaitu matriks B 48, 28 didapat dari fungsi kendalanya. Selanjutnya akan dicari B inverse-nya yaitu menggunakan Gauss-Jordan, di mana matriks di sebelah kirinya yaitu matriks B dan matriks sebelah kanannya yaitu matriks identitas. Dalam pengerjaan Gauss-Jordan, di mana kita mengubah matriks B-nya ini menjadi matriks identitas. Setelah matriks B-nya menjadi identitas, matriks kanannya akan otomatis berubah menjadi inverse dari B-nya. Jadi B inverse-nya itu 1, 2, min 8, 0, 2, min 4, 0, min 1/2, 3/2. Langkah selanjutnya yaitu kita mencari koefisien pada tabel di dalam ini, yaitu untuk variabel non-basisnya yaitu X2, S2, dan S3, di mana untuk mencarinya yaitu B inverse dikali A2, B inverse dikali AS2, B inverse dikali S3. Untuk mempercepat pengerjaan, bisa juga kita kalikan dengan matriks N-nya, yaitu terdiri dari koefisien dari X2, S2, dan S3. Jadi hasil perkalian B inverse dengan matriks N-nya yaitu min 2, 2, min 8, min 2, 2, min 4, 1,25, min 0,5, 1,5. Hasil matriks ini akan kita masukkan ke dalam tabel berikut. Min 2, 2, min 8, min 2, 2, min 4, 1,25, min 0,5, 1,5. Selanjutnya itu kita mencari nilai kanannya yang dimana B inverse dikali B, yaitu B adalah nilai kanan pada fungsi kendalanya. Didapat hasil perkalian B inverse dan B-nya yaitu 24, 82. Hasil perkalian ini kita masukkan ke dalam tabel 2482. Selanjutnya yaitu kita mencari koefisien variabel non-basisnya pada fungsi tujuannya, di mana koefisien variabel basis di fungsi tujuan dikali dengan B inverse dikali AJ dikurang CJ. Di sini untuk koefisien variabel basisnya yaitu 0, 20, 60 terus dikali dengan matriks B inverse dikali AJ, di mana sebelumnya kita ketahui yaitu
min 2, 2, min 8, min 2, 2, min 4, 1,25 min 0,5, 1,5. Jadi, matriks 0, 20, 60 dikali matriks min 2, 2, min 8, min 2, 2, min 4, 1,25 min 0,5, 1,5. Lalu dikurang dengan CJ-nya. Jadi untuk CJ-nya itu untuk CJ2, C2 yaitu 30, untuk S3 dan S2-nya yaitu 0. Didapat hasil operasinya yaitu 5, 10, 10. Lalu kita substitusikan ke dalam tabel berikut, 5, 10, 10 di fungsi tujuannya. Lalu untuk mencari hasil dari fungsi tujuannya, bisa kita substitusikannya ke fungsi tujuannya, yaitu di mana nilai X1-nya itu 2, nilai X3-nya 8. Atau bisa juga kita menggunakan rumus pada tabel, yaitu koefisien variabel basis pada fungsi tujuan dikali dengan B inverse dikali B, yaitu 0, 20, 60 dikali matriks 24, 8, 2, yaitu sama dengan 250. Jadi pendapatan maksimum yang diperoleh adalah Rp280.000 dengan X1-nya 2 dan X3 yang sama dengan 8. Selanjutnya, mencari perubahan koefisien fungsi tujuan variabel non-basis. Kasus ini terjadi karena adanya perubahan, baik pada kontribusi keuntungan maupun pada kontribusi produksi dari kegiatan yang direpresentasikan oleh variabel non-basis. Nah, pada soal di atas, satu-satunya variabel keputusan non-basis adalah X2. Dan saat ini, koefisien fungsi tujuan X2-nya adalah C2, dengan C2 sama dengan 30. Jika C2 berubah, bagaimana pengaruhnya terhadap solusi optimal? Harga-harga C2 manakah yang menyebabkan BV sama dengan S1, X3, X1 tetap optimal? Kita tahu bahwa perubahan C2 dari 30 menjadi 30 ditambah A tidak mengubah harga B inverse dan B. Karena itu, ruas kanan untuk tabel BV yaitu B inverse dikali B tidak akan berubah sehingga BV tetap visible. Karena C2 adalah variabel non-basis, maka CBV juga tidak akan berubah. Satu-satunya variabel yang koefisien baris nolnya akan berubah karena perubahan C2 ini adalah X2. Oleh karena itu, akan dicari batas C2 agar pada tablo tetap optimal. Solusi optimal yang lama akan tetap optimal jika C2 yang baru bernilai non-negatif. Akan dicari C2 yang baru dengan rumus CBV dikali B inverse dikali A2 dikurang C2. Dengan CBV merupakan koefisien variabel basis di fungsi tujuan, yaitu 0, 20, 60. Untuk B inverse dikali A2 seperti yang didapat sebelumnya, yaitu matriks negatif 2, negatif 2, 1,25. Dan untuk C2-nya, yaitu C2 yang baru, yaitu 30 ditambah A, lebih dari sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan kita cari nilai A-nya. Dengan pertama kita kalikan matriks 0, 20, 60 dengan matriks min 2, 1,25. Didapat 0 dikali min 2 ditambah 20 dikali min 2 ditambah 60 dikali 1,25 sama dengan 35. Dikurang, buka kurung, 30 ditambah A, tutup kurung lebih dari sama dengan 0. Dijumlahkan seperti biasa, 35 dikurang 30 yaitu 5, dikurang A lebih dari sama dengan 0, sehingga didapat A kurang dari sama dengan 5. Nah, kita tahu bahwa rumus A itu sama dengan C baru dikurang C lama. Dan kita tahu bahwa C lama itu sama dengan 30, maka C baru dikurang C lama kurang dari sama dengan 5. Kita masukkan nilai C lamanya itu 30, maka C baru dikurang 30 kurang dari sama dengan 5. Didapat C barunya yaitu kurang dari sama dengan 35. Jadi, saat A kurang dari sama dengan 5 atau C baru kurang dari sama dengan 35, tablo lama akan tetap optimal atau untuk produksi X2 akan tetap disarankan untuk tidak diproduksi. Kesimpulan. Nah, dari hasil pembahasan bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan bahwa suatu masalah dalam kehidupan sehari-hari dapat diformulasikan ke dalam model pemrograman linier
dan dapat diselesaikan menggunakan analisis sensitivitas metode simplex, dimulai dengan menentukan bentuk baku, menentukan variabel basis dan non-basis, kemudian membuat vektor AJ yang merupakan koefisien dari X1, X2 hingga Xj, lalu membuat matriks ruas sisi kanan, dan setelah itu diterapkan ke rumus yang telah diketahui. Untuk mencari variabel non-basis yaitu B inverse AJ, untuk mencari koefisien variabel non-basis di fungsi tujuan yaitu dengan rumus CBV B inverse AJ dikurang CJ, sedangkan untuk mencari RHS yaitu dengan rumus B inverse B. Terakhir, mencari nilai fungsi tujuan yaitu memasukkan nilai dari RHS ke fungsi tujuan atau bisa juga dengan rumus CBV B inverse B. Hasil yang didapat dari masalah pemrograman linier di atas untuk produksi X1 atau kue isi nanas adalah 2 dan X3 atau kue isi coklat adalah 8 dengan pendapatan Z sama dengan 60 kali 2 ditambah 30 kali 0 ditambah 20 kali 8 sama dengan 280 dalam ribuan. Artinya pendapatan Z itu sama dengan 280.000. Pada perubahan koefisien fungsi tujuan non-basis didapatkan C2 kurang dari sama dengan 35. Artinya, selama koefisien X2 kurang dari 35, maka tablo akan tetap optimal. Tetapi, jika C2 lebih dari 35, maka tablo akan berubah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian, dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.